sambil berjalan sambil saya nulis juga ya. Udah ada ketua regunya, ketua kelompok atau istilahnya itu Pak Lurah. Sudah ada Bu Keksi? Sudah Pak, Bu Keksi Pak. Oh Bu Keksi. Bu Keksi. Lurahnya ya. Ibu itunya baik. Baik teman-teman semua. Silakan Ibu Keksi. Dari mana Bu Keksi? Perkenalkan Pak, nama saya Keksi Manik Setiawati. Saya berasal dari Kota Banyumas Pak. Saya bekerja di SMK Telkom Purwokerto. Banyumas ya, baik. Iya, Nah, saling kalau dulu. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum Pak. Pak Epi. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama Epi Supriyatna dari Kota Tasik, Pak Haji. Ya siap. Ya Pak. Dari mana Pak? Tasik ya? Kota Tasikmalaya, Pak Haji. SMK mana Pak Epi? SMA Kak? SMK Terpadu Bojongnangga, Pak. SMK ya. Baik. Mas Doni Mas Doni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Doni Ruprasetyo. Saya ngajar di SMA Batik 1 Surakarta, Prof. Purwakarta ya. Surakarta. Oh, Surakarta. Solo. Iya, Solo. Terima Karta, kasih, ya. Prof. Assalamualaikum. Baik, SMK ya. Baik. Salam. Lanjut. Siapa? Oke. Pak Lukman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lukman Ma'arif, asal dari Banyumas, ngajar di SMK Ma'arif NU1 Aji Barang, Prof. Oke, Aji Barang ya. Oke, terima kasih. Lanjut tuh. Nih. Izin Prof, mohon Ya. maaf mengganggu. Ini kan kita saya udah sharing itu di grup, ada nomor teratas dari Pak Afik. Mungkin untuk menghemat waktu bisa urut dari absen teratas, nggih. Mungkin mana ya? Yang mana Mbak? Saya belum masuk Mbak. Oh, nggih. Masukkan dulu. Oh, siap. Saya masuk. Nggih. Kasih saya masuk. Mas Faisal ada Mas Faisal. Tolong masukkan saya di ini. Mungkin teman-teman memperkenalkan diri sesuai dengan absensi, nggih, teman-teman. Mulai dari Pak Afik. Ya. Ini ada nih. Siap. Assalamualaikum, Prof. Saya Afik Nazar dari SMA Diponegoro Sampang, Cilacap. Cilacap ya. Nah, udah ada nih dari Mas Faisal. Cilacap. Cilacap SMK ya. SMA, Prof. SMA. Baik. Iya. Ya kan di sini udah ada nih Mas Afik, Mas Agus. Ya, Pak. Ternyata saya Mas Agus dari Mas Agus ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, Prof. Nama saya Gus Nur Salim dari SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Surakarta, wah. Oh ya. Terima kasih, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Mas Doni sudah, Mas Ipan. Ya, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Selamat pagi. Nama saya Ipan Budiaman. Saya di SMA Taruna Nusantara Magelang, Bapak. Mohon bimbingan arahnya, Bapak. Magelang ya. Ya. Taruna Nusantara ya. Saya Pak. Ya, terima kasih Pak. 8 Mas Levanda. Izin Prof, izin memperkenalkan diri. Selamat pagi. Nama saya Levanda Arya Ardana. Saya dari Magelang. Saya dari SMA Taruna Nusantara juga, Pak. Satu instansi dengan Pak Iswan. Ya. Baik. Siap. Mbak Sarestu, Mas Restu Haji. Terima kasih, Prof. Izin memperkenalkan diri. Saya dari namanya saya Restu Aji Prasetyo dari SMA Negeri 1 Jatinangor Klaten, Prof. Klaten ya. Ya, terima kasih, Prof. Alhamdulillah karena daring ya kita ini dekat juga ya. Karena Klaten cukup lelah. Izin berkenalan, Bu. Izin berkenalan, Pak. Oke. Sebentar Mas Gojal ini. Pramen Tiningrum. Izin memperkenalkan diri, Prof. Nama saya Pramen Tiningrum.
bisa dipanggil Ningrum, Prof. Saya asli dari Klaten, mengajar di SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Oh ya, sama ya. Dan 11. Basari. Basari dari mana Basari? Belum masuk. Maaf, Prof. Halo. Ya, siap. Maaf, Prof. Itu saya perempuan, Prof. Ya, gimana Mbak Sari? Mbak, saya bilang ke Mbak Ibu. Baik. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sari Melati Kusuma Astuti. Saya dari Solo, tepatnya mengajar di SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School Surakarta. Jakarta ya. Ya, terima kasih. Baik, 12 lanjut. Mbak Susan Nita Budi. Siapa? Bu Susan. Bu Susan. Dari mana Mbak Susan? Selamat pagi, Prof. Bisa memperkenalkan diri. Nama saya Susanita Budi. Saya dari SMA Negeri 1 Majenang, Cilacap, Prof. Cilacap ya? Iya, siap. Cilacap. SMA ya? SMA, Prof. 13. Mas William sudah ya? Belum? Belum, Prof. Ya, Mas William dari mana Mas William? Izin memperkenalkan diri, nama saya William Susilo. Saya dari SMA Negeri 1 Karanganom, Klaten, Prof. Klaten ya? Ya, salam kenal, Prof. Sama-sama ya. Maaf sedikit, nah, kita kebut lah. Mas Yudi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Dari SMA Hikmah Cibatu. Cibatu ya. Lanjut, Mas Yudi, Mas Adi. Mas Adinya Adi Yulianto. Ya, Assalamualaikum, Prof. Izin memperkenalkan diri. Nama Adi Yuliantoro, asal sekolah SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan dari Magelang. Magelang ya? Ya. Mas Aditya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nama saya Aditya Galih Prakoso, dari SMK Purnama Tempuran, Magelang, Prof. Ya. Mas Akbar Pamuji. Mas Akbar Pamuji ada nggak? Mas Akbar Pamuji belum hadir ya? Izin, Prof. Pak Akbar sinyalnya lemah, Prof. Lemah ya. Sekarang Mas Ambar. Izin, Prof, memperkenalkan diri untuk kedua kalinya. Ganteng, Mas Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, nama saya Ambar Susefa dari SMK Muhammadiyah Majenang, Cilacap, Prof. Cilacap ya? Cilacap, oke. Ya, terima kasih, Prof. Ya, siap Mas Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Andi. Ya, izin, Prof, memperkenalkan diri. Nama saya Andi Wahyu Prasetyo dari SMK Tunas Bangsa Tawangsari, Sukoharjo. Sukoharjo ya? Oke, Pak. SMK ya? Oke, SMK. Mas Arif Wibowo. Mas Arif. Ya, izin memperkenalkan diri, Prof. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Wibowo dari Klaten. Ngajarnya di SMK Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 8 ya, bagus ya. Mas Habib. Mas Habib ada? Mas Habib. Oke, Mas Habib, siap. Nama saya Habib Hasan dari SMK Muhammadiyah Roya, Kabupaten Cilacap ya. Terima kasih. Mas Dasno. Ya, izin, Prof. Ya. Ketemu kembali. Ya, Saya siap. Dasno dari SMK Muhammadiyah Cimanggu, Cilacap, Prof. Cilacap ya. Terima kasih, Prof. Oke, Mas Dasmo. Ya. Ketemu lagi ya. Mas Endang Hernawan. Mas Endang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Endang.
Pak Prof. Nama saya Endang Hernawan dari Kuningan, asal sekolah SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang. SMK ya? Ya, SMK. Terima kasih. Terima kasih. Mas Gojali. Ya, terima kasih Pak. Untuk memperkenalkan, nama saya Gojali dari SMK Negeri Sugdi Waras, Bojonegoro, Jawa Timur Pak. Gojali dari Bojonegoro, wah, jauh juga ya Pak. ya, Jawa Timur ya Pak. Salam kenal Pak Prof. Salam kenal juga ya. Salam buat teman-teman Bojonegoro. Ya, siap. Herpiana. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam Mas Serpi. Izin memperkenalkan, saya Herpiana dari Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah Tasik ya. bisa ketemu lagi dengan Bapak Prof. Di mana itu SMK SMA? SMK Pusala. Oh, di sana ya. Dengan Bu Ian ya. Iya. Tetangga sebelah Pak. Iya. Sebelah. Iya. Ini siap. ada suhu saya Pak di Mananjaya Gunung Tanjung ini. Pak Uus dari bimbingan Uus, ya. Pak Uus. Alhamdulillah ya Pak. Pak Jajuli. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Jaja Juli, tugas kerja di SMKS Perjuangan Bangsa Ligum, Majalengka, Pak, Jawa Barat. Majalengka ya. Mohon izin. Makasih Majalengka, Pak. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Joni. Siap. Mohon izin, Prof. Oke, Mas Joni. Dari mana Mas Joni? Saya Joni Setiawan dari Cilacap, Prof. Cilacap ya. Saya mengajar di SMK Tamtama Kroya, Kabupaten Cilacap, Prof. Kroya ya. Oke. Mas Joni. Oh, Bakek sih udah ya tadi ya. Si Manik sudah. Pak Lukman Ma'arif. Ulangi lagi, nama Udah, saya. Mas Lukman udah ya? Udah tadi, Prof. Dari Aji Barang. Ya, tadi. Sekarang Mbak Nur Sulistiawan, Mbak Mas Nur. Terima kasih Pak. Saya Bapak, bukan Pak. Ya, siap. Ya Pak, Pak Nur. Nama saya Nur Sulistiawan, ngajar di SMK Negeri 1 Tulung, Klaten, Bapak. Klaten ya? Ya, terima kasih Pak. SMK. Mas Panji. Ya, hadir Prof. Mohon izin. Mas Panji. Hadir Prof. Mohon Ya. izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Joyo Anggono. Saya dari SMK Satya Pratama Salaman, Magelang, Prof. Magelang ya? Ya, terima kasih Prof. Tiga di astronot, juga astronot. 17. Mas Pugu Rahmat Saputra. Ya, Prof. Oke. Izin Prof untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugu Rahmat Saputra, mengajar di SMK Syahid Surakarta, tepatnya di Solo, Prof. Solo ya. Sekian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi semua ada 30 ya? Ya Pak, siap Pak, 30. 30, baik. Nah, Mbak Kesti, kita kenal lah ya. Jadi alhamdulillah ini satu Indonesia bagian barat ya. Intinya tidak ada permasalahan mengenai waktu ya. Khawatir ya ada waktu yang berlainan kaitan dengan zonasi ya. Tempo hari kita ada dari Indonesia bagian timur ya, pada saat kita cerita waktu ternyata bedanya 1 dan 2 jam ya, tapi sekarang insya Allah lah kesamaan waktu. Hari ini teman-teman semua kita akan mengulang barangkali ya, mengulang tapi tidak sama ya, mengulang tidak sama yang terkait dengan pendalaman materi ajar. Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah melaksanakan kegiatan di siklus pertama ya, sekarang siklus kedua. Di siklus kedua sama seperti siklus pertama. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang mulai ya diidentifikasi masalahnya oleh teman-teman semua ya. Silakan dibuatkan
pesertanya, yes, ini 30 orang. Kita itu berapa hari, Mbak Manik? Untuk ini Pak, pendalaman materi. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Ya, bisa dibagi. Iya, sebentar Pak. Untuk jadwal sudah saya share di grup nih Pak. Ya. Bentar. Berarti kurang lebih, sebentar. Siklus 2 itu, ini di sini bersama Bapak itu ada 6 hari Bapak. 6 hari ya? Hari ke-28 sampai hari ke-33. 6 hari. Dari sekarang ya, karena kita harus menyamakan persepsi dengan waktu ya. Itu mudah-mudahan lah kita bisa terus ya. Bisa terus kaitan dengan waktu. Baik. 6 hari. Nah, 6 hari berarti satu harinya 5 orang ya, Mbak Manik? Iya, Pak. Apakah mau berurutan 1 sampai 5 untuk pembahasannya atau dibuat lagi, Mbak Manik? Untuk pertemuan pertama sih mending urut dulu ya, Pak ya. Boleh. Tapi kesepakatan dulu sama teman-teman kalau misalkan mau dibuatkan listnya ya nanti saya buatkan, Pak. Coba diskusi. Ya, Kan menentukan cawapres teman-teman? saja diskusinya. Ya, silakan. Silakan dulu Pak Manik. Oke, siap. Teman-teman gimana mau buatkan list, nanti diacak. Cung yang urut. Izin Bu Keksi. Ya, Mending siap. urut aja, urut. Oke, Iya, mending urut boleh. aja lah. Ya, mending urut. Siap urut. Nggih. Biar nggak terlalu ini lama. Mending urut. Oke, siap. Nggih. Prof katanya mau urut, Prof. Diurut ya, bagus ya. Nggih. Nah, kalau diurut saya rasa setuju lah ya. Nggih, siap. Urut. Jadi dari nomor urut 1 sampai dengan 5 nanti memaparkan permasalahan-permasalahan ya, dari mulai identifikasi masalah sampai dengan akhir ya solusinya. Nah, teman-teman semua nantinya adalah memberi masukan ya, memberi masukan apa-apa saja yang dimungkinkan ya, terjadi ya. Contoh teman-teman semua, rata-rata diidentifikasi masalah itu kecenderungan terhadap kaitan dengan sarana prasarana. Tuh. Ini yang seringkali muncul ya, menyalahkan sarana prasarana keadaan. Sehingga solusinya buntu. Ya, solusinya seringkali buntu. Nah, harapan justru teman-teman ya bahwa suatu saat menjadi guru yang sudah profesional, ceritanya kan guru profesional itu kan guru sebagai sebuah profesi ya, sebuah profesi. Nah, harapannya ya semua permasalahan-permasalahan pembelajaran itu dapat teratasi oleh situasi kondisi. Kedua, permasalahan yang sering timbul ada copy paste dari rekan yang lain ya pada saat identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah tergantung dari situasi kondisi real, ini bahasa real, nyata di teman-teman semua. Nah, namun demikian, teman-teman semua perlu dipahami juga bahwa kita ending point melaksanakan ujian praktek pembelajaran. Ya, praktek pembelajaran. Siklus 1, apa yang ingin ending point-nya apa? Di siklus 2, ending point-nya apanya? Kita jangan mempersulit diri. Ya, jangan mempersulit diri, sebab apa? Tagihan di akhir Anda membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP.
Bahkan ada video pembelajaran. Ada video pembelajaran utuh, ada video pembelajaran hasil editing. Nah, pada saat video pembelajaran itu yang jelas-jelas dimungkinkan untuk bisa ditampilkan. Kami, ya teman-teman di PPG, ya melihat itu akhir itu. Gitu. Jadi di awal pertemuan siklus kedua ini, kita harapan nanti mau kita bikin apa? Jadi jauh ke depan. Misalkan Mas Dasno akan membuat rencana pembelajaran tentang apa? Sudah terpikirkan. Ya. Kita akan bikin videonya bagaimana? Sehingga pada saat proses pembelajaran, ya, videonya itu aktif, ya, tidak pasif, ya. Karena itulah kita memilih materi belajar dilaksanakan dengan situasi kondisi real yang ada di sekolah. Misalkan tidak salah lah kalau teman-teman akan ada misalkan materinya yang cukup sulit, ya, tapi bagaimana istilahnya itu membuat videonya. Nah, misalkan teman-teman semua, teman-teman kurang begitu pas memahami misalkan kaitan dengan aktivitas aerobik, memaksakan melaksanakan aerobik, gerakannya saja belum paham. Itu kan pada saat nanti dibuat video pembelajarannya kan akan kelihatan kakunya. Karena itu kita harapan, ya, saya bukan ini kita supaya enak lah ya melihat video pembelajarannya yang istilahnya tuh yang komunikatif, ya kita jauh ke depan mempersiapkan keadaan itu. Nah, teman-teman sampai bertanyakan dulu nggak? Oke, kalau ada silakan. Izin Bapak, izin Bapak. Ya, silakan. Lewat Bapak. Izin menanyakan untuk identifikasi masalah di LK di siklus 2 ini langsung mengkerucut pada satu bab atau kita masih tetap mencari sama seperti siklus 1? Kita merinci semua masalah dulu, Pak. Oke, baik teman-teman semua. Nah, baik, setuju ya. Jadi siklus 1 bagian daripada tahapan untuk kepada siklus 2. Harapannya siklus 2 lebih baik daripada siklus pertama. Kedua, barangkali ya yang terkait dengan identifikasi masalah. Silakan dimunculkan kembali, teman-teman, karena waktunya cukup luang. Kita punya cukup luang, ya, satu pertemuan itu oleh 5 orang, sehingga teman-teman bisa save ya kepada tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Ya, tugas-tugasnya. Misalkan pada saat pendalaman materi di sini, teman-teman mau permasalahan yang paling utama misalkan yang terkait dengan ya ini ada jenis permasalahan ya. Bentar dulu. Nah ini ya. Nah ini teman-teman semua seperti di sini juga ya muncul ya. Nah ini dari sini dulu teman-teman semua ya, tetap dari sini ya, jenis permasalahan, masalah yang analisis identifikasi masalah. Silakan nanti teman-teman ya melaksanakan diskusi yang terkait dengan istilah itu rencana ini semua ya. Selanjutnya teman-teman semua ya, ini. Nah, ini rubrik ininya ya. Penilaian identitas masalah. Nanti kita ada ke arah sini teman-teman semua. Saya rasa ini udah paham nggak ini, Mas? Paham, Prof. Ya. Nah,
Kita harapan teman-teman semua membuat ini semua dulu kaitannya. Ya. Ini kan eksplorasi semua tamat sampai akhir. Ya. Ini kan sudah punya ya? Ya, Prof. Sudah, Prof. Oke, nah tinggal diisi ulang. Diisi ulang tidak sama dengan siklus pertama. Ya. Oke ya. Kayaknya Prof ininya sama ya formatnya dengan siklus pertama kemarin ya, Prof. Sama, ya. Jadi kita nanti ada 2 pilihan, ambil yang terbaik nanti, Pak. Kan nggak mungkin kalau Bapak mengulang kemarin Pak Dasno, mohon maaf. Untuk siklus pertama tentang apa, Mas? Lompat jangkit, Pak. Prof. Nah, ya mungkin saja pada saat sudah diselesaikan lompat jangkit, Mas Dasno ada keinginan kegiatan yang lain. Nah, itu kan, oh nanti saya pada saat membuat RPP dan video pembelajaran lompat jangkit, ternyata di sekolah Mas Dasno nggak ada lapangannya. Itu kan menimbulkan masalah kan. Ya. Kalau mau buat videonya betul-betul video yang betul tanpa editing dulu. Nah, pada saat nanti dengan video editing kan bisa cerita yang lain kan. Itu seperti itu. Nah, ini dapat diperbaiki di siklus kedua. Di siklus kedua itu perbaikan untuk siklus pertama, sehingga nanti muncul pilihan. Pilihannya muncul, oh ternyata saya mau membuat ini semua. Ya, hal-hal yang lain sama, Mas. Ini ya. Ini semua dapat ini kan, ya. Nah. Ya, kelas 3 penentuan penyebab masalah dan masalah ya, terpilih yang diselesaikan. Ya. Itu. Ya ini nih contoh ini. Ini karena ini banyak untuk yang umum ya, kita di Penjas yang umum. Ini teman-teman ya, paham? Baik, kita diskusi dulu, Pak. Ada yang sudah mengerjakan barangkali, Bu Ketua, Bu Menik? Kemungkinan ini Pak, di antara kami kemungkinan belum mengerjakan Pak, karena asumsi kami pertemuan pertama baru pemaparan materi dari Bapak seperti siklus 1 seperti itu. Kan ada modulnya. Baru selesai kemarin siklus 1 Pak. Jadi kemarin kami baru download Pak, tapi rencananya itu kan kami 6 hari bersama Bapak. Jumlahnya kan 30 peserta. Jadi kemungkinan hari ini kami fokus mengerjakan dan mulai besok kami bisa presentasi. Berarti pembagiannya dari besok ya? Iya, dari besok berarti Pak. 6 ya, satu pertemuan ya? Sudah saya kirim di grup Pak, jadi itu sudah saya kasih tanda warna untuk pesertanya per harinya siapa saja sudah ada di grup. Untuk LK dan bahan ajan juga sudah saya share di grup Pak. Baik ya. Baik, Mbak Manik aja, nggak apa-apa lah, supaya lebih komunikatif lah ya. Iya Pak. Yang Mbak Manik, ini permasalahan di siklus 1 dulu barangkali. Jenis permasalahannya apa? Nah. Kemarin saya permasalahannya itu saya angkat di materi senam lantai Bapak. Kebetulan di tempat kami ya. Kita set ya dulu ya. Terus identifikasi masalahnya apa, Mbak? Kemarin banyak anak yang mengalami kesulitan dalam senam lantai, terutama putri karena rasa malu Pak biasanya Pak. Putri rasa malu, anak SMK ya. Terus apa lagi? Terus merasa sakit, merasa takut ketika melihat teman-temannya melakukan, tapi merasa kesakitan. Jadi yang berikutnya takut seperti itu. Takut ya. Takut. Terus tadi apa? Rasa malu ya? Rasa malu. Rasa malu. Terus? Sarana prasarana Pak. Sarana. Terus?
Kalau di tempat kami kemarin itu saja sih Pak. Oke, nah sekarang ini harus nyambung ya teman-teman semua antara satu permasalahan dengan masalah yang diidentifikasi. Nah, kita istilahnya itu mata kuda lah ya. Jadi fokusnya ke depan. Ya, ke depan untuk jenis permasalahan di sekolah Mbak Manik kaitan dengan adanya kesulitan siswa di dalam melaksanakan proses pembelajaran senam lantai. Kan itu. Kesulitan tersebut muncul karena takutnya apa? Mungkin lagi nanti dibuat juga takutnya apa ya. Misalkan takut karena apa, Mbak? Gimana Pak? Takutnya karena melihat temannya yang habis melakukan merasa kesakitan di bagian tengkuk seperti itu. Oke, iya takut kesakitan gitu ya. Iya. Sakitan apa lagi? Untuk identifikasi masalahnya Pak, karena sarana yang masih kurang. Ini, jadi gini Mbak, ini kan ceritanya ini senam lantai. Ya. Nah, masalah yang diidentifikasi masalah muncul rasa takut. Nah, pada saat analisis identifikasi masalah, itu mungkin saja 1, 2, 3 itu pada saat di sini ada yang rasa rasa takut. Harus sejajar gitu. Iya, Pak. Itunya. Jadi analisis identifikasi masalah itu takut itu karena apa? Lihat temannya yang cedera atau ini apa? Keseleo atau apa? Nah, itulah teman sebagai guru itu harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, saya ilustrasi lah ya, saya ilustrasi. Mohon maaf teman-teman semua. Mbak Manik, nggak apa-apa ya jadi contoh. Ya, siap, nggak apa-apa. Mohon maaf ya. Mbak Manik misalkan sakit kepala. Nah, jadi permasalahannya di sini adalah sakit, ya, sakit kepala. Nah, kepala kan besar. Nah, identifikasi masalah apa? Ya, sakit daerah gigi. Di sini mungkin saja mata merah, telinga berdengung. Diidentifikasi masalah itu dari sakit kepala muncul beberapa identifikasi. Ya. Gitu kan? Nah, tadi di sini misalkan sakit gigi. Nah, di sini gigi sakit. Gigi sakit di sini mungkin analisis identifikasi masalahnya. Gigi gusi bengkak. Kan gitu. Gusi berlubang. Ya. Nah, gitu kan dari sakit gigi apa? Misalkan. Kedua, identifikasi masalah merah. Kan gitu. Di sini yang terkait dengan mata merah akibat karena apa? Kan gitu. Iritasi. Nah, kan gitu. Dari iritasi menimbulkan apa ini? Bengkak di daerah mata. Jadi tidak berarti satu permasalahan satu kesininya. Di sini yang jadi kekuatannya, Mbak. Oh ya, ya. Jadi seorang guru itu harus mampu ada kekuatannya apa di sini. Contoh yang lain, mohon maaf, di luar materi ya, di luar materi. Ada anak tidak masuk. Di sini permasalahannya anak tidak masuk. Identifikasi masalahnya apa? Tidak masuk itu. Mulai muncul kan? Kesiangan. Ya, tidak masuk karena kesiangan. Ya. Nah, mungkin muncul lagi. Keluarganya hanya dia sendiri, ibunya sakit. Anaknya tidak ada yang ngurus. Misalkan binatang peliharaannya tidak ada yang merawat. Sehingga muncul kesiangan. Jadi teman-teman semua ya, melatih ini ya, melatih di sini, melatih juga pelayanan prima kepada siswa. Pelayanan primanya. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu, Pak. Sini muncul ya. Di sini silakan teman-teman semua ya memungkinkan penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus.
Dari 30 ini apakah ada yang ABK enggak di sekolahnya? Saya nggak ada sih, Pak. Yang lain Yang barangkali lain ada yang coba. ABK enggak? Nggak ada ya? Normal semua. Nggak ada, Pak. Normal. Oke ya, silakan ya. Di sini mungkin ya, penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa. Di sini mungkin permasalahannya yang terkait siswa tersebut tidak ada komunikasi dengan siswa yang lain. Dia menyendiri, murung, apalagi teman-teman semua ya. Sebagai guru penjas itu feelingnya harus tinggi. Ya, melihat keadaan, karena teman-teman yang namanya siswa itu SMA ya, SMP, SMA itu betul-betul sedang meluaskan sebuah emosi yang sangat besar di dalam kognisinya. Dia ingin tampil lah, ingin tampil prima. Ini harus diarahkan, bukan dilawan ya, tapi diarahkan sehingga energinya terkuras oleh keinginan yang kita inginkan, gitu ya. Jadi kalau kan terjadi benturan kepentingan. Sini mulai muncul melakukan disiplin positif. Ya disiplin positif muncul ya. Bagaimana melaksanakan disiplin positif ya ke siswa ya. Siswa ya, daftar hadir ya, berpakaian, bertutur kata ya. Terus berkomunikasi ya. Seringkali apalagi teman-teman semua kan anak-anak sekarang ya lebih pemikirannya lebih besar ya, sehingga norma-norma orang tua seringkali dilanggar atau ditentang. Sini mulai kebutuhan guru di guru penjas ya. Pemberian feedback yang seringkali oleh kita jarang dilaksanakan feedbacknya ya. Istilahnya itu setelah belajar tidak lupa. Teman-teman semua ya, sekarang sedang dunia literasi digital ya. Nah, harusnya teman-teman semua nanti ya dengan PPG di sini harapannya jangan malu, jangan ini minimal untuk lingkungan sendiri deh. Misalkan Pak Joni mengajar bola basket, ada yang merekam. Ya, ada yang merekam, sebar di grup WA-nya. Coba analisis bagaimana cara mengajar Bapak, bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi di luar jam pelajaran. Jadi pemanfaatan digital itu untuk proses pembelajaran berlanjut. Yang oleh guru sama sekali ini jarang, ya mungkin penelitiannya masih di bawah 30% lah ya. Guru mengajak siswa ya melihat hasil tampilan pembelajarannya, sehingga seolah-olah terputus. Kalau dulu guru mewajibkan siswa ada pekerjaan rumah yang harus dia kerjakan, selesaikan, sehingga setelah belajar dituntut mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, sekarang masih mungkin setelah belajar ada pekerjaan yang harus dia tonton ulang dengan menggunakan literasi digital. Nah, itu kan tidak mengeluarkan dana ya. Ini hasil riset saya sedang riset ini ya, melaksanakan penelitian digitalisasi olahraga, ternyata dapat meningkatkan performa teman-teman semua ya. Misalkan Mas Dasno mengajar tadi apa, Mas Dasno rencananya? Jangkit, Prof. Lompat jangkit, Prof. Lompat jangkit, Prof. Oke. Ya. Dengan ini hasil riset saya ya. Mas Dasno mengajar lompat jangkit. Difilmkan oleh rekan kerja atau siapa saja, pakai handphone saja. Setelah itu dibuat grup. Setelah dia buat grup, tonton ulang.
beli respon. Nah, pekerjaan rumah sekarang itu. Yang dulu itu mungkin teman-teman merasakan waktu SD mungkin atau apa ya. Ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Nah, zaman digital itu caranya itu mengulang dengan menonton. Jadi siswa itu digitalnya ya istilahnya itu kecanduan digital dialihkan kepada proses pembelajaran ya. Ini sini bisa ya feedbacknya kaitan dengan metode pembelajaran. Ini yang sering kali ya cara-cara mengajar kita yang istilah itu tidak menarik. Ingat teman-teman semua ya, guru itu mengajar itu dengan apa? Paikem gemrot masih ingat ya? Ya. Masih ingat kan? Masih. Masih, Pak. Paikem gemrot. Gembira dan berbobot. Paikemnya apa? Pembelajaran. Pembelajaran aktif, inovatif, menyenangkan. Terus, Mbak Sari, terus? Sebentar, Prof. Ya. Kayaknya. Itu lebih mudah loh, Mbak. Paikem gitu kan? Ya. Inovatif, gembira, berbobot, menyenangkan, gembira, berbobot. Kalau menyenangkan, cara yang paling utama apa? 212 masih ingat ya? Ayo, gimana Mbak Sari, Mas Arif, 212 masih ingat nggak? Ya, Bro. Ya, itu waktu Anda dosen Anda dulu 212. Jadi ini harus ditarik ya. Ini 2 cm ditarik 1 cm. Coba Mbak Sari. Gimana, Bro? Ini tarik bibir kiri. Nah, ke atas sedikit. Oh, ke atas lagi, Bro. Bukan gitu, senyum. Siap, Bro. Mamanik bisa nggak, Mamanik? Ya, siapa? Coba dekatkan dengan kameranya. 212. Nah, itu. Ya. Itu Mbak Manik. Menyenangkan itu salah satu di antaranya wajah guru begitu masuk kelas itu udah dimulai dengan senyum. Gitu. Kalau Mbak Manik di rumah ada permasalahan jangan masuk kelas deh. Ya. Udah aja tinggal dulu di rumah. Kasihan murid gitu ya. Gitu. Alhamdulillah nggak pernah Pak, selalu happy kalau saya. Gitu dong. Harus happy ya. Kayak Mas kemarin ya, kalau ada permasalahan di jalan raya, selesaikan dulu, jangan masuk kelas gitu. Nanti yang dimarahinya adalah siswa gitu kan yang tidak berdosa kan gitu ya. Ini yang sering kali. Nah, selama proses pembelajaran teman-teman semua ya, pertama dari profil guru ya. Profil guru itu harus istilahnya itu menarik. Ya. Harus familiar. Harus komunikatif. Ya, familiar komunikatif semua ya, profil gurunya. Jadi kembali kepada profil guru. Nah, di sini baru muncul ya. Muncul metode apa yang akan kita sampaikan. Muncul metode PBL. Apa PBL? Program belajar learning. Iya, apa itu program belajar learning? Itu contoh konkret apa? Ayo, PBL contoh konkretnya apa? Contoh Sintaknya konkretnya. atau gimana, Pak? Hmm? Yang dimaksud sintaknya atau bagaimana? Hmm? Yang dimaksud contoh konkretnya di sini untuk langkah-langkahnya atau bagaimana, Pak? Iya, melaksanakan PBL itu gimana? Oh, kan 5 item tuh Pak, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, pengorganisasian peserta didik, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, jadi PBL itu ya, pada saat Bapak Ibu membuat PBL, ya,
problemnya dalam proses pembelajaran itu apa? Sama seperti tadi, Bu. Ya. Nah, ada problem, kita mencari solusi, mengatasi permasalahan. Jadi kalau menceritakan PBL tanpa ada permasalahan, ya bukan PBL. Sama aja dengan project based learning. Tidak membuat sesuatu, baru dikatakan PBL project sebagai project. Gitu. Ini yang seringkali teman-teman guru itu ya istilahnya itu apal cangkem bahasa Sundanya, saya nggak tahu bahasa Klatennya. Bahasa Klatennya ya. Jadi permasalahan apa sih yang muncul di sekolah tersebut? Ya. Baru kita bagaimana mengatasi sebuah permasalahan tersebut. Ingat teman-teman semua, kita sebagai guru PJOK ada JWAB. Apa itu? Apa itu? JWAB. Ayo. Baru pernah dengar, Prof. Sering lupa lagi itu semester 1 atau semester 2. Tuh lupa ya, Prof. Apa ya? Kasih tahu aja lah, Prof. Mbak Manik dari mana? Itunya S1-nya dulu. Saya dari UNS, Pak, tapi udah lama. Ya, Solo ya. Solo. Surakarta, itu. Banyak ya. JWAB itu apa? Jumlah waktu aktif ya, karena kita dibatasi waktu. Nah, karena sebagai orang olahraga itu harus bagaimana aktivitas geraknya lebih optimal. Mengoptimalkan. Teman-teman semua tadi ya yang lompat jangkit ya. Hati-hati lompat jangkit. Kita proses pembelajaran adalah proses pembelajaran lompat jangkit. Yang dinilai yang diinginkan adalah kita memperoleh JWAB-nya. Saya pernah melihat melaksanakan case ya, menghitung dengan satu lapang lompat jauh ya, dulu bukan jangkit tapi jauh, jumlah siswa 35. Dengan keadaan guru yang biasa ya, biasa-biasa saja, dia berlatih melaksanakan semua itu ini. Rata-rata siswa itu 5-7 kali melaksanakan jangkit lompatannya. Itu yang disiplin. Gitu ya, dia menunggu giliran temennya yang sedang melaksanakan lompat. Setelah lompat balik lagi ke belakang, nunggu lagi, nanti melompat lagi. Nah, itu rata-rata 5-6 kali 1 jam pelajar setiap jam pelajaran. Nah, sehingga JWAB-nya tidak tercapai. Ini yang perlu dipahami di dalam melaksanakan metode pembelajaran. Misalkan Mbak Manik, senam lantai ya. Ada guling ya? Atau guling atau apa? Kemarin guling depan, guling belakang. Guling depan. Nah, kalau guling depan, guling belakangnya, berapa kali sih siswa melaksanakan pada saat proses pembelajaran? Bisa dihitung jumlahnya. Nah, kalau sedikit karena apa? Menggulingnya. Nah, muncul angka. Ya, karena istilahnya itu matrasnya hanya 1. Dipakai 30 orang. Ya pasti. Menggulingnya pasti sedikit. Setelah mengguling ya nunggu lagi. Lebih banyak siswa menunggu giliran daripada siswa melaksanakan aktivitas proses pembelajaran. Di sini muncul ya di dalam metode pembelajaran. Lanjut kepada motivasi. Motivasi akan muncul apabila ya tadi Ibu yang sendiri. Ya, kita sebagai guru penjas ya berseragam penjas di lapangan. Ya, dengan gaya penjasan. Beda dengan guru yang lain, Ibu, Bapak ya. Kita sebagai guru, mungkin teman-teman lihat ya, bagaimana profil guru penjas, bagaimana profil guru kelas, bagaimana profil guru agama, bagaimana profil guru seni rupa atau bahasa Inggris ya. Ini yang sering kali muncul.
cara yang paling utama adalah kita kembali kepada diri kita. Kita memberi motivasi supaya siswa mau semangat belajar. Ajak mereka kepada alam pemikiran kita bagaimana supaya dia mau bergerak. Ya, ajak dulu ya dengan intonasi suara, dengan intonasi dan motivasi dan terus-terusan. Sehingga siswa istilahnya itu semangat. Nah, ini yang sering kali muncul di arena permainan. Baik bola basket, ya, sepak bola, ya, bola voli. Bola voli jumlah yang di satu lapak berapa orang? Gamanik. Gimana, Pak? Di lapang bola voli ya kalau sedang belajar ada berapa orang di lapangan? Oh, kalau saya, Pak, kalau saya sebelum game ya masuk semua, Pak. Saya bagi menjadi 2 kanan kiri biasanya, Pak. Biasanya paling melakukan teknik dasarnya aja dulu, Pak. Oke, terus kalau udah game? Kalau udah game ya, kalau saya sih sementara ya sesuai dengan ini 66, Pak. 66, 12. Ya. Jumlah murid berapa? Kalau saya jumlah murid kurang lebih 30, Pak. Nanti saya Sisa biasanya berapa? 18. ya 18. Yang 18 orang kemana, Mbak? Kalau saya biasanya di luar pasing-pasingan, Pak, yang lain. Nah, ini yang sering kali muncul. Sehingga muncul motivasi belajar siswa. Ibu, game aja, Bu. Di sini yang sering kali. Kita antara penjas dan olahraga harus mampu meminimalisir, Bu. Nah, penjas itu adalah aktivitas prosesnya. Kalau untuk bola voli yang sebenarnya ada di sana. Gimana, Bu? Ya, aktivitas bola voli sebenarnya di mana? Di ekskul. Nah, ini yang sering kali. Ya, jadi kita terlalu diorientasi bagaimana siswa mampu melaksanakan materi pelajaran dengan olahraganya. Padahal kita di dalam penjas itu adalah menumbuh kembangkan keminatan anak untuk melaksanakan aktivitas gerak melalui gerakan-gerakan yang diajarkannya. Itu yang sering kali ya. Itu misalkan sepak bola. Passing and dribbling. Itu tuh game. Di gamenya pakai lapangan yang luas. Di lapang sepak bola. Kalau main mungkin saya tidak akan pernah kaki saya menyentuh bola. Karena badan nggak energik. Mungkin saja di sekolah teman-teman semua ada yang badannya sedikit obel lah ya, sedikit besar. Sehingga ruang geraknya kecil. Nah, di sinilah guru harus mampu meminimalisir cara-cara itu dengan JWAB, jumlah waktu aktif bergerak. Memotivasi siswa itu bagaimana? Nah, itu yang sering kali muncul. Ya. Itu teman-teman semua. Terus kaitan dengan HOTS. HOTS itu apa, Bu Manik? High order thinking skill. Ya, apa itu singkatan? Ya, maksudnya. Dari mana dasarnya, Mbak? Dari mana adanya HOT? Dari mana ya, Pak, asalnya? Ya, masih ingat nggak? Masih ingat nggak, Mbak? Lupa, Pak. Lupa. Iya. Ayo. Yang lain mohon maaf. Lupa, Pak. Lupa lagi ya? Dari Sintak, Pak. Dari Sintak mungkin, Pak. Dari mana? Sintak kan, Pak, itu lebih yang high order thinking skill itu lebih ke yang membimbing, Yang ada mengembangkan. analisis, Itu, Pak. Oke, ya, oke. Mas Epi apa Mas Epi ya? Dari taksonomi belum. Iya. Tingkatannya.
Jadi kita kuasai dulu dari taksonomi Bloom, baik kognisi, afeksi maupun kaitan dengan psikomotor. Baru kita memahami tentang high order thinking skill. Tujuannya dulu. Jadi kalau kita tidak tahu di dalam ranah kognisinya, ya itu apa sih gitu kan? Kemampuan siswa di mana? Kan gitu. Misalkan anak-anak SMK, anak SMK itu udah rata-rata di tataran ke-4, ke-5, bahkan ke-6. Ya, di tingkatan analisis. Misalkan Banengrum ya, Banengrum. Banengrum materinya apa Banengrum? Yang siklus pertama kemarin ya, Pak? Ya. Kemarin saya bola voli, Pak, passing bawah, Pak. Nah, passing bawah. Anak siswa SMK mungkin saja ya dibawa ke alam analisis. Kenapa sih bola yang Anda pantulkan atau yang passing bolanya melenceng? Nah, dia berpikir kenapa nih melencengnya. Nah, itu high order. Ya, nah, baru kita kepada biomekaniknya. Bagaimana seharusnya? Nah, setelah tahu kesalahan, seharusnya bagaimana? Gerakan yang sebenarnya itu bagaimana? Ya, gerakan yang sebenarnya untuk melaksanakan passing supaya bolanya benar, supaya bolanya tidak melenceng. Ya, sana ya kaitannya. Nah, itu kaitan dengan high order thinking. Kenapa kita harus di atas kemampuan yang dia miliki dasar? Nah, supaya ya tidak jenuh. Tidak jenuh. Yang seringkali kemampuan siswa sudah di atas rata-rata, guru masih diajar yang bawah. Karena itu guru itu harus mampu punya catatan, istilahnya itu punya logbook, punya catatan harian terhadap kelas yang akan teman-teman ajarkan. Apakah di kelas ini sudah di tataran apa sih kemampuan rata-ratanya? Nah, baru di sana kasih tanda oleh teman-teman, shotnya di tataran ini. Kalau terlalu tinggi, mungkin saja anak tidak akan tercapai ya mutu pembelajarannya. Ya, oke, tuh. Ini di high order ya. Literasi. Nah, literasi itu apa, Mbak? Baning. Ayo Banengrum apa? Literasi. Literasi yaitu kemampuan seseorang dalam mengolah informasi, Pak. Ya. Mengolah ya, kemampuan literasi itu mencari sebuah jejak literatur, sumber-sumber bacaan, sumber-sumber informasi, kan gitu. Sumber informasi dari mana? Dari semua yang ada Anda lihat. Anda siswa lihat, siswa dengar, siswa rasakan, itu bagian daripada literasi. Literasinya. Baik literasi positif maupun literasi negatif. Siswa akan melihat kejadian-kejadian nyata. Kejadian-kejadian nyata ini oleh teman-teman guru diluruskan menjadi kejadian yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya harusnya begini. Ya. Identitas siswa seringkali menyebabkan ego siswa itu di dalam lingkungannya. Hati-hati teman-teman. Tawuran antar pelajar diakibatkan dia merasa egosentris terhadap jati diri dengan kelompok. Merasa dia jago kalau udah ada kelompoknya. Gitu kan? Nah, di sini mulai muncul. Dengan literasi, Anda bisa mencari sesuatu yang betul-betul sebenarnya yang terjadi itu apa. Misalkan Mas Ambar ya, Mas Ambar
Pak, misalkan. Materinya tentang apa, Mas Ambar? Kemarin passing bawah, Pak. Passing bawah, ya. Nah, Mas Ambar menganjurkan siswa melihat, menonton gerakan passing bawah. Nah, kan gitu. Jajak, baik tontonan apa itu. Literasi ini muncul apa? Sekarang itu sudah mulai tergerus, teman-teman, kalau di daerah kami, ya di daerah Tasikmalaya, nggak tahu di daerah teman-teman semua, di sekolah sudah tidak ada mading, meja dinding. Ya, kalau di daerah Mas Ambar masih ada? Tidak, Pak. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, Pak. Nah, itu yang sering kali teman-teman SMK ini nggak mahal, mungkin lah bisa koordinasi dengan para kepala sekolah, kalau swasta dengan yayasannya. Mungkin ada televisi yang bisa dijadikan dulunya posisi mading, sekarang menjadi sumber informasi. Di mana disimpannya? Di tempat siswa kumpul. Gitu. Misalkan ada kantin di Mas Ambar? Oh, banyak, Pak. Kalau kantin ada, Pak. Ada. Ada ya? Cobalah anjurkan kepada yayasan melalui dengan kepala sekolahnya, belilah televisi kecil. Ya, yang digital itu, yang 24 in, itu yang merek-merek tertentu harganya miring. Di sana orang-orang IT bagaimana membuat tayangan-tayangan pembelajaran. Siswa sambil makan, sambil apa, dia yang melihat. Kalau dulu mading, stand, siswa berdiri itu, sekarang siswa bisa sambil makan-makan, kopi atau apa di kantin, ya, sambil lihat televisi itu. Ini kemampuan literasi, Pak. Ini ayat 2 ya. Jadi literasi itu disalurkan, ya, teman guru, ya, dengan teman-teman guru, ya. Tidak berarti kita orang penjas, kita bisa lah orang penjas. Ini ada video pembelajaran tentang ini, tolong disiapkan sehingga semua siswa dapat nonton. Bisa di tempat A, bisa di tempat B, bisa di tempat C. Ya. Dengan diulang literasinya, nah, kemampuan siswa akan mulai. Literasi numerasi. Numerasi itu apa sih, Mas? Bagaimana membuat numerasi dalam proses pembelajaran? Gimana, Mas Ambar? Suaranya agak keluar. Secara runtut itu, Pak. Gimana contohnya? Secara berjenjang. Jadi dari mulai hal yang apa namanya, teringan sampai dengan ketingkatan yang lebih ini gitu, Pak. Ya, bagus ya. Baik teman-teman semua. Nah, di dalam literasi, teman-teman itu tidak semua siswa otak kirinya jalan. Ya. Ya, otak kiri, otak kanan. Ya. Otak kiri, otak kanannya jalan. Contoh, keseimbangan otak. Bisa kelihatan nggak saya ini? Teman-teman bisa gini nggak? Banding room bisa gini nggak? Bisa, Pak. Yang kanan gerakan ke depan. Ya. Yang kiri gerakan ke belakang. Bisa kan? Ya. Nah, kalau bisa sekarang bersamaan, coba. Kanan ke depan, yang kiri ke bawah. Ke belakang. Bersamaan. Ya nggak bisa, Pak. Sekarang satu dulu. Yang kanan dulu, Pak Manik. Yang kiri diam. Kanan dorong ke depankan. Terus putar, layang-layang putuslah.
Sudah kan? Sekarang kanan diam. Yang kiri dorongkan lagi. Gini Bu Pak, ini. Nah, gitu Pak Joni. Nah, Sekarang ini. bersamaan. Yang kanan ke depan, yang kiri sama Pak. Bisa nggak? Ya kayak gini, Pak. Coba. Nah, Susah, itu Bro. otak Pak. Yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Sama Pak. Ke depan. Ya bisa kayak begini, Pak. Gini, Nah, Pak. jadi kan jadi di sini. Ini ke depan, kiri ke belakang, Pak. Tapi harus bersamaan. Coba Pak Joni. Coba, ya. Ini susah ya gini, Pak. Nah, susah kan? Bertabrakan. Bertabrakan. Nah, itu ciri otak kiri kanan itu menyambungkan memori, Pak. Di dalam energi. Tapi yang sudah terlatih bisa, Pak. Kalau itu sudah terlatih bisa. Nah, membuat numerasi saja bagi Bapak hitung sampai. Sekarang yang muncul, mohon maaf ya, ini ada Pak Joni yang muncul ya. Pak Joni, 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 2. Gimana, Pak? 6 tambah 2. 8. 8 tambah 4. 12. Pak Joni itu mudah menghitung numerasi. Bagi orang tertentu susah, Pak. Kalau tidak dilatih. Ini pentingnya numerasi, Pak. Pak Joni, dari rumah ke sekolah berapa jauh? 20 menit, Pak. 20 menit berapa kilometer? Sekitar 11 kilo ya, Pak. 11 kilo. 12 menit, 11 kilo ya? Iya. 11 kilo. Pakai motor? Pakai motor, Pak. Pakai motor. Coba hitung berapa mililiter BBM. Waduh. Nggak pernah ngitung tuh Pak Joni. Pernah ngitung, Pak. Itu kan. Karena kita nggak biasa. Isi 10.000 habis sehari. Matematik. Nah, di sini pentingnya numerasi, Pak. Kalau anak didik sudah bisa menumerasi, hitungan-hitungan tertentu itu akan muncul. Pentingnya membuat numerasi. Maaf teman-teman semua, apakah ada yang sudah punya baby? Ibu Manik udah punya baby? Saya udah gede, Pak. Udah gadis anaknya. Anaknya gadis ya? Udah. Berapa tahun, Pak Manik? Ini berarti 13 tahun, Pak. 13 tahun. Mbak Manik usia berapa sekarang? Saya sekarang 37 mau 38, Pak. OTW. Oke. Di usia anak Mbak Manik seusia Mbak Manik usia berapa? Cepat. 37 sekarang. Di usia anaknya seusia Mbak Manik usia berapa? Loh, anak saya seusia saya ya. 61. Ayo Mbak Manik. Ya, 61. 37 tambah 60. kurang lebih 61. Itu pentingnya kita menghitung, Pak. Yang seringkali kita kebablasan nggak bisa menghitung. Siap, Pak. Menghitung itu bukan urusan orang matematika, Pak. Menghitung itu orang manusia. Tapi kalau ngitung duit cepet, Pak. Oke, ya. Hitung duit, ya, Mbak Manik. Siap. Ya. Pak, permisi, Pak. Izin sebentar di sini. Itu kan kita agenda kan 6 hari dari hari ini, berarti sisa hari 5. Sementara tadi kan disampaikan berarti besok 6. Sementara berarti kan dibagi tadi aja. ya Dibagi, Mbak. Oh, dibagi aja, Pak. Dibagi aja, ya. Berarti tidak maju LK1 semua gitu ya, Pak ya? Iya, enggak, Pak. Bagi aja seperti kemarin aja di siklus 1. Oh, iya, Pak. Gitu ya. Enak dibagi aja. Cuma penguatannya di daerah sini, Mbak. Kita menguatkan. Jadi intinya teman-teman yang semua seringkali muncul masalah literasi. Literasi yang gimana sih siswa?
siswa tidak bisa berhitung. Hitung yang mana? Nah, Penjas dapat, Mbak, menghitungkan. Contoh literasi, misalkan. Coba Anda berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu melatih oral. Oral berurutan. Tidak mudah, Pak. Bagi orang-orang tertentu yang punya grade-nya di bawah. Jadi jangan menganggap siswa itu seperti bapak dan ibu. Ya, serba tahu, serba apa. Siswa itu enggak. Ini aja loadingnya lama. Loadingnya. Nah, dengan adanya numerasi di sini, dilatihlah angka-angka yang dimungkinkan muncul. Ya, teman-teman semua, mohon maaf ya. Sekarang kan sedang musim CASN, calon aparatur sipil negara. Muncul numerasi yang lebih sulit cara pengerjaannya, cara pembagiannya. Ya. Nah, di Penjas minimal menguasai numerasi Penjas. Kan gitu ya. Pak Joni, tentang apa Pak Joni? Kemarin, Pak. Ya. Saya passing bawah dan passing atas, Pak. Baik, Pak Joni, bagus ya. Luas lapang bola voli berapa? Panjang lebar? Panjangnya berapa? 18, Pak. Lebar? Lebarnya 9. Tinggi net untuk putra? Sama. Tinggi net. Sama Lupa, kalau bola Pak. voli 9 kali 18. Lupa, Pak. Nah, Pak, ini santapan kita bagaimana bahwa numerasi itu tidak semudah yang kita kira. Karena nggak terlatih. Nggak terlatih. Ya, kalau kita dilatih terus-menerus, literasi itu akan kecepatan otak bekerja itu lebih dominan. Ini numerasi. Ya. Belum pada analisis gerak motorik. Pada saat kita melaksanakan passing bawah atau servis bawah, berapa energi yang harus dikeluarkan agar bola menyeberang di net. Bagaimana posisi tangan, sudutnya, melambung, dan seterusnya. Dan sinilah numerasi. Numerasi secara biomekanik. Kan gitu, kecepatan baru bagaimana cara istilahnya itu melakukannya. Baru menghitung, belum lagi pada cara melakukannya. Di sini. Ya, kita kan tahu sendiri guru olahraga nggak bisa berhitung, kecuali Pak Manik bisa menghitung duit ya. Pak Manik itu nggak bisa menghitung 9 ya. 9 gimana Pak maksudnya? Coba berhitungnya cuma sampai berapa Pak Manik? 8. Rata-rata. Paling 4 dan 8 Pak Maniknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau saya pecinta angka 8, Pak. Oh gitu ya. 7, 8. Bu, 9-nya mana? Balik lagi 1. Sampai 8. Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita memahami arti daripada pentingnya numerasi. Pentingnya numerasi itu bagaimana sih? Mulai pentingnya, Bu. Antara literasi, numerasi. Paham ya, Pak ya? Ada yang tanyakan sampai di sini dulu? Silakan. Ya, jadi perlu ada penguatan ya, penguatan yang terkait dari tadi dari sini ya, di sini hot literasi numerasi. Ya, literasi, numerasi. Literasi itu cara bagaimana mengungkap sebuah apa istilahnya itu kepustakaan ya. Pustakaan dilihat ya. Kan ada anak murung, dia tidak tahu informasi. Dia murung, diam di tengah, tidak tahu informasi. Ya.
Kenapa kita harus healing? Kenapa? Bu Mani, kenapa harus healing? Healing maksudnya apa, Pak? Healing, heal. Ya, apa? Jalan lah, jalan-jalan. Oh, ya biar tidak penat, Pak. Kalau saya kerja aja udah healing, Pak. Kerja saya healing. Iya, Bagus. saya anggapnya healing. Soalnya kerjaan Senin kalau ada hari lagi ya kayaknya mau tambah gitu. Full, Pak, Senin sampai Minggu kerja terus, nggak pernah libur. Oh gitu. Iya. Perempuan Kerjanya tangguh. ngajar Iya, betul, terus. Pak. Kalau di sekolah kan Senin sampai Jumat ya, Pak. Sabtu Minggunya tuh saya gas cari amplop di luar, Pak. Demi Oh gitu. kebutuhan. Aktif apa, Bu? Saya yoga, Pak, sejak COVID. Kalau dulu dari 2003 saya aerobik, Pak. Tapi terus sejak Oh iya, COVID Ibu. saya Ibu pindah pelatih aliran yoga. yoga. Iya, Pak. Sekarang yoga sejak COVID, Pak. Oh gitu, bagus lah ya. Iya. Jadi lebih fresh, lebih segar ya. Wonder Jadi kalau Woman, Pak. Jadi kalau saya liburannya kapan? Ya saya liburannya paling kalau ada tanggal merah itu hari bahagia, Pak. Ya. Bu Manita dari mana tadi teh? Saya dari Banyumas, Pak. Banyumas, di sini ya dekat ya. Dekat. Di Purwokertonya atau dari mana, Bu? Kalau saya Kalibagor, Pak, di Banyumasnya, tapi sekolah saya di Purwokerto. Oh, Kalibagor ya. Iya, jadi setiap dekat lah ya. hari itu saya di motor, Pak, tua di jalan. Nggak apa-apa nanti kalau udah guru profesional nambah ya sama Alhamdulillah, tempat yang amin. tidak ada Amin anginnya ya ya. rabbal alamin. Itunya. Banyak dulu alumni-alumni kita yang dari PPG S1 itu yang khusus ya di Purwokerto, Banyumas, satu lagi Purbalingga ya. Purbalingga, iya. Banyak, Pak, mahasiswa yang dari Siliwangi kok, yang terutama guru SD, Pak, di Purbalingga. Kebetulan Ya, saya betul. juga di Purbalingga, Pak. Ini pindahan. Oh, dari Purbalingganya. Enggak, kalau asli saya Purbalingga, tapi rumah saya di Banyumas. Tapi tiap hari saya Purbalingga, Kroya, Purwokerto ya hampir tiap hari, Pak. Oh iya, dekat kan cuma 17 kilo ya ada ya? Betul, Pak. Judulnya Wanita Jalanan ini, Pak. Jalan terus. Wanita jalanan ya. Jadi banyak di jalan. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan teman-teman yang lain untuk yang ini sampai sini. Bertanya, Silakan. Pak. Oke, silakan siapa? Ningrum, Pak. Ningrum. Ya, Mbak Ningrum, silakan Mbak Ningrum. Dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan LK1, Pak, berarti ini di jenis permasalahannya bisa hanya menampilkan satu ya, Pak? Nanti kemudian yang dianalisis, identifikasi masalahnya baru dijabarkan menjadi beberapa, begitu, Pak? Iya, boleh, Bu. Jadi boleh satu di sini, boleh dua, tapi ke sininya nggak harus beranak. Anaknya gitu ya. Identifikasinya lebih banyak gitu ya, Pak ya. Lebih banyak gitu. Jadi kalau jenis permasalahannya satu, masalah identifikasinya 2 atau 3 gitu ya, Pak ya. Atau 3 gitu kan gitu. Itu yang beranaknya itu. Ya. Supaya kita pahamnya. Jadi teman-teman ya, mohon maaf, kita orang lapangan lah ya. Kalau Mbak Mani orang jalanan, saya orang lapangan, Bu. Orang lapangan. Intinya orang lapangan itu beda permasalahan dengan orang kelas. Orang kelas itu ya duduk manis di depan meja. Orang lapangan kan gitu. Dan seabrek istilahnya itu fenomena yang muncul di lapangan. Ya, mungkin fenomena yang terkait dengan keadaan lingkungan. Bukan permasalahan awal ya, permasalahan awal. Misalkan lapangannya dekat dengan pinggir jalan. Bagaimana bisingnya lalu lintas. Atau memiliki kerawanan lapangan. Tapi di sini kita sudah mulai mencari sebuah solusinya, ya. Dua, istilahnya itu keadaan yang muncul, ya istilahnya itu siswa
rata-rata 5 sampai 7 atau 8 menit hilang waktu untuk siswa ganti pakaian untuk awal dan ganti pakaian untuk akhir. Itu permasalahannya. Itu bagaimana kita juga mengatasi. Tapi itu bukan pada pembelajaran. Pada pembelajaran. Jadi jenis permasalahan-permasalahannya. Atau misalkan ada siswa kesiangan. Kan itu. Atau suasana hujan. Itu bukan permasalahan yang muncul di jenis permasalahan ini. Gitu kan? Jenis permasalahan yang muncul. Misalkan bagaimana sekarang musim kemarau, esok hari musim hujan terus. Kalau guru kelas enak kan? Mau hujan, mau panas ya, kita ada di dalam kelas. Tapi pada saat kita di lapangan, ya berbagai macam situasi kondisi menekan kita. Karena kita muncul di sini, ya kita harus ikem gembrot, ya gitu. Gembira dan berbobot selalu enjoy. Ayo kita enjoy. Nah, timbul permasalahan rata-rata di guru bapak-bapak. Hati-hati bapak-bapak mulai sekarang ya. Bapak-bapak. Dari jumlah bapak-bapak ini berapa orang? 25 ya? 26. Ibu-ibunya berapa, Mbak Manik? 4, Pak. 4. Berarti 26 ya bapak-bapaknya. Dari 26 itu ada yang tidak merokok nggak? Ada ya? Siap, ada Pak. Ada. Nah, ini teman-teman semua, ya sah-sah saja kalau merokok sepanjang tidak diketahui siswa. Ini yang seringkali muncul permasalahan karena terjadi pertentangan informasi yang membingungkan keadaan siswa. Ya, paham ya? Barangkali Mbak Manik, ya, membingungkan ya. Anda menerangkan bagaimana bahaya merokok. Itu kesehatan, cerita, tapi Anda sendiri merokok. Ini yang seringkali pertentangan informasi dengan siswa. Akhirnya siswa tidak percaya apa yang Bapak Ibu guru Nah ini kalau sudah luntur hal itu, bahaya bagi kapabilitas Bapak Ibu sebagai guru. Kalau terjadi pertentangan informasi. Pertentangan informasi ini yang sering muncul. Pertentangan informasi. Ya. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Lanjut, Bu Manik. Jagalah hati, lentera hati ini. Lanjut. Pak Joni. Ayo. Lupa. Ayo, Pak Ivan. Masih ingat lagu itu? Bimbo. Lagunya Bimbo ya, Pak? Bisa nyanyi lah. Coba Pak Manik. Coba ya, Pak. Nah. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Lupa, Pak. Jangan kau sakiti. Itu kan? Lagu siapa itu? Bimbo, Pak. Ah. Kok Bimbo? Lupa. Aduh, siapa ya, Pak? Ustadz, Bu. Ustadz Topik, Oh. Opik. Opik, iya Opik, betul Opik. Kok Bimbo? Opik. Jim itu Jim. Jim. Alah, Pak Pugu, Pak Panji pinter Mas Habib bisa itu, Prof. Mas Habib yang harus bisa mah nih. Nah, dari sana muncul kontrainformasi. Akhirnya masyarakat kurang percaya. Hati-hati. Jadi teman-teman semua ya. Hati-hati. Guru itu figur publik. Guru itu selalu figur publik. Ya. Jadi pada saat Anda mau merokok, ngumpet-ngumpet lah. Jangan ada siswa. Atau misalkan Mbak Manik, nah, gitu kan, jangan pacaran ya, kecil-kecil jangan pacaran, naik di motor itu nih.
Tahu-tahu Pak Manik dengan suami boncengannya mesra-mesraan. Si ibu tadi pagi tuh. Wah, ini cerita permasalahannya. Ya. Ini yang seringkali menimbulkan kontrainformasi. Guru itu, teman-teman semua, ya, selalu apa yang dikatakan, yang dilaksanakan menjadi panutan atau istilah itu idola siswa. Sini yang seringkali ya. Nah, jadi pada saat miskonsepsi di sini muncul ya, muncul miskonsepsi. Ya, jadi pada saat kita menceritakan A, kitanya melaksanakannya. Ya, kita ini, jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman belum bisa guling depan, carilah di antara siswa yang mampu melaksanakan guling depan. Kan gitu. Teman-teman masih lupa lagi misalkan cara berenang. Ada mengajak siswa berenang. Carilah siswa jangan sampai misalkan Pak Jaja, ayo kita renang. Begini ya cara berenang. Kujubar Pak Jaja nyelem gitu ya muncul. Ayo kata siswa gimana Bapak? Katanya Bapak kan jago renang. Tapi Bapak sendiri nggak bisa berenang. Nah, itu miskonsepsi ya, muncul miskonsepsi. Ayo kita main bola voli ya, main bola voli. Melakukan passing atas begini tangannya. Tapi kita lupa lagi. Akhirnya, oh, kok bapaknya juga begitu ya? Nah, apalagi guru-guru yang sering kali muncul, contoh yang salah. Jangan Pak ya, contoh itu yang benar. Ya, masih muncul kan zaman dulu ya. Yang dulu ya menyatakan contoh yang salah. Nah, jangan contoh yang salah, contoh yang benar. Gitu ya. Oke. Baik ya, ini sampai dengan miskonsepsi. Silakan tambah Mbak Susan. Siapa gimana Bapak? Gimana? Contoh miskonsepsi lagi Mbak Susan. Ayo. Bagus, silakan tambahkan miskonsepsi seringkali gimana miskonsepsi? Gimana, Prof? Seringkali miskonsepsi dengan siswa. Apa? Contohnya itu ketika kita memberikan materi A, tapi yang ditangkap oleh siswa itu tentang materi B. Jadi penangkapnya siswa itu kurang atau kurang tepat dalam pembelajaran. Ketika kita menjelaskan materi bola basket, sepak bola mungkin tentang mengoper, mungkin konsepnya anak tahunya menendang bola. Seperti itu, Prof. Mungkin. Oke, ya itu dari materi ya. Lanjut lagi, silakan. Pak Apik Najar. Ya Pak, kalau miskonsepsi menurut saya adalah ketika kita mencontohkan ke anak, ini loh, kita menjual bola harus menggunakan dahi, ternyata gurunya menggunakan ubun-ubun, begitu Bapak. Oke, bagus ya. Nambah. Mbak Nengrum. Baning. Iya Pak. Kalau dari saya, contoh dari miskonsepsi yang ada di sekolah saya, yaitu kadangkala terkait dengan di pembelajaran bola basket, Bapak. Contohnya misalkan pada saat melakukan chest pass, anak dengan posisi tangan yang harusnya lurus, ternyata anak salah penangkapan melakukan bound pass, Pak. Gitu, Pak. Oke, materi ya. Silakan ya. Mas Pamuji, ya, sambil tiduran. Silakan Mas Pamuji. Mas Akbar. Baik Pak. Ya, gimana Mas Akbar? Untuk pembelajaran, contohnya untuk pembelajaran bola voli Pak, untuk servis bawah, untuk servis bawah kita menggunakan, maksudnya anak menangkapnya itu menggunakan servis atas Pak. Sedangkan yang ditangkap anak itu jam servis Pak.
Itu. Ya. Baik, ya miskonsepsi ya. Mas Jali, halo, siap komandan, gimana? Siap Mas Jali. Ini kayak mudah sekali Mas Jali ya. Tua sendiri, Pak. Oke, Mas Jali. Untuk yang apa ya tadi, Pak? Miskonsepsi. Miskonsepsi. Yang Mas Jali pernah laksanakan gimana nih miskonsepsi? Miskonsepsi. Perbedaan konsep dengan siswa atau dengan ini apa? Gimana? Contohnya Mas. Perbedaan dengan konsep. Bukan, ini miskonsepsi yang pernah Mas Jajuli terjadi apa? Pernah terjadi nggak? Pak, duwe tanggalan ora, Pak? Perbedaan dalam pengertian itu, Pak ya. Baik, Mas Doni, gimana Mas Doni? Pernah nggak terjadi miskonsepsi? Halo Pak, siap. Pernah Pak. Apa? Dalam Gimana Mas? teknik dan keterampilan olahraga mungkin siswa memiliki miskonsepsi tentang teknik yang berbeda Pak. Misalkan di dalam teknik lemparan dalam bisbol Pak. Atau dengan cara berenang dengan benar Pak. Biasanya kalau di lemparan di dalam bisbol itu mengayunkan dengan lengan, tapi penangkapan yang siswa menggunakan siku Pak, gerakannya Pak. Ya, bagus. Kita lanjut ya. Bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Gimana? Yang pernah Mas Agus Nur Salim. Gimana Pak? Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu pernah gimana Mas? Oh, ketika awal pembelajaran mungkin kita menampilkan video tentang teknik, mungkin teknik mengoper bola. Jadi siswa tahu teknik mengoper bola dengan benar, ditampilkan dengan 2 video Pak. Jadi ditampilkan video yang teknik yang salah sama kemudian teknik yang benar. Seperti itu Pak, ketika pembelajaran. Baik ya. Nah, jadi Mas, bagaimana ya istilahnya gini maksud saya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu pertama yang Mas Nur itu pemanfaatan video. Yang lain apa yang lain? Jadi Pak, kita memakai Google itu Pak, Google Drive itu, Google Form. Terus Form lagi itu, Pak. Pengumpulan tugas, mungkin tugas video, anak disuruh untuk memvideo tugas itu dikirimkan melalui Drive seperti itu Pak, atau email, atau di upload di YouTube, kemudian linknya diberikan kepada guru seperti itu Pak. Ya. Nah ini muncul lagi di sekarang, kan di saya itu ada yang muncul yang tidak muncul ya. Mbak Manik lagi, gimana yang pernah Mbak Manik laksanakan? Untuk yang apa, Pak? Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oh, untuk pemanfaatan teknologi, saya kemarin pada saat siklus 1, saya menggunakan Infocus sebagai ini, Pak, sebagai media untuk di awal kan ketika anak menggali masalah itu saya menampilkan video lewat Infocus, Pak. Jadi saya lewat YouTube, di situ saya memberikan gambaran pada anak-anak tentang bagaimana sih video-video yang benar ketika teknik roll depan, roll belakang, mana yang salah, seperti itu. Saya menampilkan dengan menggunakan teknologi, Pak, di situ. Baik, video ya. Mbak Nengrum, Boneng. Baik, Pak. Kalau di tempat saya, kemarin saya menggunakan, sama seperti Bu Keksi, saya menggunakan video pembelajaran. Kemudian untuk saat ini saya mencoba untuk menggunakan presentasi PowerPoint, Pak.
pemanfaatan PowerPoint pada saat para siswa presentasi. Kemudian menggunakan asesmen juga saya gunakan terkait observasi dan rubrik, Pak. Baik. Nah, jadi teman-teman semua ya masih menggunakan pola-pola yang memang nggak salah, benar, bagus. Tapi dengan teknologi terus berkembang pesat, ya, teman-teman, adanya COVID bagi dunia pembelajaran itu seperti membangunkan orang yang sedang tertidur lelap. Ya, dulu saya nggak mungkin bisa bertemu dengan teman-teman dengan berbagai macam wilayah ya. Ada yang dari Sukoharjo, bayangkan Sukoharjo ke Tasikmalaya itu bisa memakan waktu kalau pakai kendaraan itu bisa sampai 13-14 jam. Ya, dari Sukoharjo ke Magelang ya, kalau pakai kendaraan bisa sampai 8 jam. Ke Tasik ya, Magelang, Jogja kan. Surakarta Solo lebih jauh lagi. Ke Solo kalau pakai jalur selatan ya, pakai kendaraan bisa sampai 9 jam. Ya. 9-10 jam lah ya. Apalagi sampai ke Klaten. Sukoharjo ya, yang paling jauh itu tadi Sukoharjo ya. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur, Pak. Gojali itu, Pak. Pak Gozali, Bojonegoro. Bojonegoro ya, Pak Gojali, Bojonegoro. Ya. Siap. Ya. Dunia pendidikan terperanjat. Dulu sebelum COVID ada razia penggunaan handphone. Ya, di daerah kami ada orang tua sekolah merazia siswa tidak boleh bawa handphone. Orang tua protes. Gimana Kang? Akhirnya disepakati belilah handphone hanya untuk call. Hanya untuk halo-halo. Nah, kan itu. Tapi dengan adanya COVID dipaksa seluruh masyarakat sudah menggunakan istilahnya itu memiliki dan harga yang murah juga Android. HP Android. Di sini guru tertinggal. Ya, guru itu tertinggal. Kenapa tertinggal? Fasilitas sudah ada, tidak dimanfaatkan. Teman-teman semua, ya, pernah dulu ya ke kantor kami di Universitas Siliwangi ada orang Korea datang. Sekitar tahun 2008-2009 awal-awal ya. Dia bercerita di Korea itu nanti menghilangkan keberadaan buku. Kita kan susah juga berpikir kok negara menghilangkan keberadaan buku. Baik. Akhirnya memperlihatkan siswa yang badannya bongkok. Baik sekolah ya atau ke pinggir ya, tulang ke pinggir atau ke depan. Ardoles. Karena menggendong tas yang rata-rata di atas 15 kilo. Kalau bawa bukunya. Dia cerita akan menghilangkan. Kita tidak percaya. Ya, tidak percaya. Nah, mereka memberikan secara cuma-cuma dalam bentuk tab. Jadi seluruh masyarakat diberikan tab oleh ini ya, oleh pemerintahnya ya. Bentar dulu. Bentar. Nah.
Oke ya. Artinya apa teman-teman semua ya? Jadi di Korea itu dikasih tab. Kita ngobrol tab itu yang bagaimana? Nggak paham. Menggantikan buku. Nah akhirnya sekarang terjawab. Oh, dengan alat sekecil ini bisa menyimpan ratusan ribu buku. Bisa menyimpan ratusan cerita. Nah, oleh kita belum dimanfaatkan. Karena itulah dengan adanya literasi, nah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu kaitan kan Anda menggunakan literasinya digital. Gitu. Jadi pada saat sebelum proses pembelajaran, boleh Anda share di grup pembelajaran. Anda tonton video pembelajaran, video guling depan, guling belakang. Silakan. Jadi begitu Ibu Manik masuk kelas, sudah langsung tempur. Tidak menceritakan bagaimana guling depan, guling belakang itu. Udah dia tonton. Itu mengalihkan istilahnya itu istilah editing, kebiasaan nonton kepada nonton yang diarahkan oleh guru. Gitu. Sekarang itu yang namanya ini siswa anak umur 1 tahun aja sudah menggunakan handphone. Gambar. Ini. Jadi pemanfaatan teknologi. Nah, bagaimana kalau kita belum mampu? Ya otodidak. Siswa apalagi teman-teman di SMK yang rata-rata siswa SMK itu lebih kreatif, ya manfaatkan. Tolong deh Ibu bikinkan video pembelajaran tentang tolong deh Ibu biarkan ini. Tolong seperti itu. Jadi siswa menjadikan mitra pembelajar. Gitu. Jadi disinilah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana membuat sensor, misalkan lari berapa keliling, 5 keliling, basket. Dulu kan bisa saja dihitung satu-satu. Sekarang sensor. Begitu siswa melewati finishing pertama di handphone Bapak Ibu bisa bunyi tet dapat dan programmernya. Itulah pemanfaatan teknologi. Rekan kerja saya di Universitas Siliwangi dapat melihat perkembangan bobot kambing yang ribuan. Setiap hari bobot kambing ribuan setiap wilayah. Mungkin nggak, Bu? Mungkin. Mungkin nggak? Mungkin, Bu. Jadi setiap kambing ada chip. Nah, setiap tempat apa namanya? Ternak kambing ada kilo, ada alat ukurnya. Setiap pagi si kambing itu harus lewat alat ukur itu. Jadi yang ini hanya bisa dilihat, dikontrol melalui handphone. Nah, kita dalam dunia pembelajaran bisa saja, apalagi teman-teman SMK bisa menciptakan prototipe untuk proses pembelajaran. Nah, siapa yang bisa membuatnya? Mungkin teman-teman guru atau teman-teman siswa yang lebih aktif. Karena kita terbatas dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itulah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Baik, ya. Lanjut, asesmen. Mbak Susan, gimana asesmen Mbak Susan? Penilaian. Pak Prof, izin permisi Pak Prof. Gimana? Untuk time kita sampai jam 9.40, ini sudah jam 9.47 Pak. Oh, udah lewat ya? Mohon maaf ya Pak Prof, mengganggu. Oh ya, siap Mbak Susan. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita setting lah. Ini ada asesmen, itu ada penilaian.
hati-hati membuat penilaian itu ya. Penilaian itu berorientasi pada yang tadi ya. Pertama dengan evaluasinya jelas ya. Alat ukurnya objektif ya, objektifnya. Terus reliabilitasnya. Alat ukur yang disesuaikan. Nah, kita perlu interaksi dengan orang tua ya. Interaksi dengan orang tua. Artinya apa? Nah, kita ini seringkali tidak tahu keadaan siswa. Setelah kita mengetahui keadaan orang tua siswa, ya itu. Kejadian ingat ya, teman-teman menjadi di salah satu media massa, ada siswa yang nusuk guru ya, yang tidak boleh ikut UTS. Masih ingat ya? Iya, Dok. Di daerah mana itu? Nah, itu karena miskonsepsi. Siswa tersebut setiap hari kesiangan. Ya. Di sekolah tiduran. Karena guru tidak ada interaksi dengan orang tua, seolah guru itu langsung memvonis siswa tersebut malas. Padahal dia itu setiap sore sampai tengah malam bahkan dini hari jualan nasi goreng. Otomatis semalaman tidak tidur, pagi-pagi mata pasti tidur. Ya, guru memvonis. Kalau udah masuk sekolah, asal-asalan tiduran, matanya merah, bla bla bla. Padahal setiap malam dia jualan nasi goreng. Teman-teman semua selalu menggunakan proses pembelajaran yang inovatif, ya. Nah, selalu yang inovatif tadi silakan menggunakan berbagai macam potensi-potensi yang ada di sekolah. Oke. Untuk ke depan, mulai dari sini identifikasi masalahnya ya. LK1 3 kelompok ya. Dapat 3 hari atau gimana, Mbak? Oh, oke. Untuk ini Pak, jadi kita kan LK-nya ada 3 ya Pak. Jadi di sini jumlah anak, mohon maaf, jumlah peserta PPG semuanya ada 30. Sementara harinya kita bagi jadi 5 ya. Setelah ini, jadi untuk pembagiannya itu kelompok yang absen 1 sampai 6 itu di hari Kamis Pak. LK1 semuanya. Ya, Besok. Berarti untuk hari Jumatnya dari absen 7 sampai 12 itu ada yang LK1 itu 4 orang, yang 2 itu LK2. Kemudian hari Sabtunya 6 hari Sabtunya, hari Minggu Seninnya 2 LK2, sisanya LK3, dan hari terakhir tanggal 31 Oktober itu LK3 semua, Pak. Baik ya. Baik, bagus ya. Silakan. Terima kasih Bu Ketua ya. Izin Prof. Ya, siap. Untuk Zoom kita jam 8 pagi atau nanti ada perubahan waktu? Nah, untuk saya nanti akan ada pengumuman ya, karena saya itu yang pasti hari Senin itu ada kegiatan di LPPM. Datangkan tamu hari jam 8, mudah-mudahan Pak Uus sudah ada lah, nanti bisa TikToknya dengan Pak Uus. Karena Pak Uus itu hari ini sedang ada tugas ke Jogja sampai hari Kamis katanya. Ya. Hari Kamis. Jadi saya tag. Ya siapa? Untuk hari Senin ya Pak Uus. Siap Pak Uus. Untuk hari Senin ya Pak? Jangan Senin. Pulang Jogja kapan sih? Enggak, ininya nanti kalau Bapak nggak ada gitu. Pak Uus pulang Jogja kapan Pak Uus? Enggak sampai besok Pak. Nah udahlah, dari Jumat aja udah Pak Uus lah. Oh boleh. Ya. Karena ini Pak Uus supaya tidak terganggu aja Pak Uusnya. Iya siap-siap Pak. Ya. Jogja ya Pak Uus ya. Ya. Ini masalah sedang healing bersama siswa. Wah, ketemu Pak. Saya juga lagi di Jogja, Ibu. Pak Uus nih, orang Jogja iya, nih. ini lagi di Untuk jamnya jam berapa Pak kira-kira Pak? Pagi saja ya Pak, biar masih fresh ini pikirannya. Boleh lah. Nanti kalau saya pasti pagi, Mbak. Siap Pak. Ya. Karena saya pagi, karena seringkali berbarengan waktu ya. Siap Pak. Gitu ya. Untuk besok, hari besok apa? Besok pagi aja, pagi dulu. Jam 8 lagi kayak hari jam ini. Jam 8 lagi lah ya. Siap, Pak. Itu Mbak Manik ya, nanti kita komunikasi darat. Komunikasi ini ya. Siap Pak. Ya.
Baik, untuk mengakhiri pertemuan pagi hari ini, kita doa penutup. Mas Gojali, silakan Mas, doa penutup. Penutup yang mujarab. Ya. Mujarab, Pak Jali. Ya, terima kasih untuk semuanya, bagi Pak Prof dan teman-teman. Untuk akhiri, mari kita dengan akhiri bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Prof. Amin. Baik, Mbak Manik, mohon di foto. Oke, siap. Sebentar. Mohon Kem ya. Ya, sebentar. Coba senyumnya mana? 1, 2. Senyum 2, 1, 2. Sekali lagi tangannya mana? Jempol. Jempolnya mana jempol? Jempol semua. Cerianya, cerianya satu lagi cerianya. Giginya. Oke, sudah. Enggak kerasa, Bu. Baik, yes. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, ketemu besok dalam Selamat ya. pagi, selamat siang, selamat sore. Saya izin lab ya. Terima kasih Bapak. Makasih, Prof. Oke, untuk Sama teman, juga ya, untuk buat teman-teman. teman-teman nih. Ya, Saya terima kasih Pak juga mohon Uus. pamit. Hati-hati Terima Pak kasih, Uus. Mohon maaf. Mampir, lagi naik jeep ya Pak Uus. Mampir, Pak Uus, mampir. Iya. Kalau dekat bisa mampir di sebelah mana? Mampir Borobudur. Malaysia Pak Uus. Jogjanya. Mampir Klaten, Borobudur. Panji Kalau tuh. mampir banyak oleh-oleh Pak Uus. Mau disiapkan Borobudur tuh. sini. Oleh Panda itu. Magelang pokoknya siap jadi tuan rumah Pak Uus. Monggo pinara. Pak Uus milih sebarang, milih mana Pak Uus? Aduh, pilih kemana ya? Ini Pak agak Uus. susah. Ke Borobudur aja. Sampai Prambanan mboten Nginepnya di mana Pak Uus? Tahu tuh, tahu. Rasno, Ke udah Prambanan beres atau ini. enggak? Paus ajak Pak Ya, Uus. ke Solo. Ayo ketemu Udah sama Pak selesai. Doni. Aduh. Saya Don, undang ayo, dari Don. Solo ini, aduh ampun. Susul Don. PAB terus. Yuk, susul lah, Pak. Pak Doni Oke. mau Itu nyusul mah harus Pak diperiksa, Uus. Pak. Pak Uus, Sherlock nanti malam tak susul Pak Uus. Sherlock nanti di hotel ya. Semangat. Sherlock hotel ya. Don ya. Makasih semuanya ya. Oke, semuanya dari Pak Uus. Izin pamit. Saya kalau Pak Doni Duluan.